diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus, sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang... Bang Henry, pesan siapa yang kemudian paling sampai lah gitu ke masyarakat Jakarta soal kemacetan, kalau tadi kita kutip yang beberapa ini. Siapa pesan yang paling nyampe, Bang? Gini, saya senang ya, tiga cagup ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memahami betul permasalahan di Jakarta. Sebetulnya selain macet itu yang paling penting itu kan lapangan pekerjaan ya. Nah mereka semua menyasar itu. Gitu. Nah kalau macet idenya sih bagus-bagus ya. Bang Ridwan ini dia mencoba membuat sentral-sentral bisnis baru. Kemudian yang menarik sih WFH ya. WFH diatur bidang hukum hari apa, bidang ini hari apa. Nggak tahu kalau jurnalis ya, mohon maaf belum disebut kemarin kan. Tapi itu bagus idenya. Kemudian Bang Dharma juga bagus. Dia mau membuat titik-titik parkir apa pelayanan gitulah ya supaya tidak macet juga. Mas Pram ini juga oke gitu. Dia membuat tempat-tempat. Jadi idenya kalau nggak salah nih ya,
jangan terlalu banyak orang masuk dari luar Jakarta bawa kendaraan gitu kan. Jadi pakai Trans Jabodetabek, disiapin tempat-tempat parkir khususnya. Jadi mereka sih oke ya secara keseluruhan bicara tentang bagaimana mengatasi kemacetan. Dan nggak ada yang lucu-lucu, aneh-aneh gitu ya. Semuanya masih masuk akal gitu ya. Makanya kan kita juga sempat ngobrol di sini ya. Kita bikin aja tuh masuk kantor sama masuk sekolah beda. Kantor di daerah A sama daerah B masuknya beda, jadi supaya nggak barengan juga keluarnya. Itu menarik. Nah, tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana peran wakil gubernur ya. Jadi sebelum debat ini berlangsung, saya memprediksi bahwa para wakil gubernur ini juga berkontribusi terhadap perolehan suara nantinya. Nampak nggak tadi malam? Nah, nampak gitu ya, Bang Suswono ya, atau Mas Suswono ini, dia menampilkan kematangannya, ya dia emang matang gitu. Tadinya kan, saya yakin Bang Ridwan ini ambil Pak Suswono supaya mesin PKS-nya juga bekerja. Tapi kemarin, semalam itu, dia menampilkan memang dia mengerti betul keadaan gitu ya, dia matang, dia membicarakan dengan santai, walaupun ada beberapa hal juga yang nggak terjawab gitu ya. Nah, kemudian Pak Kunwardana, ya sesuai dengan harapan juga gitu, maksudnya ya udah segitu aja gitu. Dia kurang bisa mengeksploitir ya, atau dia ini kan orang pinter ya kabarnya ya, saya juga belum pernah ketemu sih. Harusnya dia bisa lebih memanjakan idenya untuk keluar gitu ya. Bang Rano emang begitu gitu. Bahkan kan banyak pihak menduga bahwa Bang Rano inilah sentral suaranya Mas Pram gitu. Kemarin dia berusaha untuk menampilkan jati dirinya. Bahkan keluarga Sidul banyak banget tuh saya lihat. Disebut-sebut juga kan Sidul kan? Nah ini juga yang menarik tuh Betawi, budaya Betawi, kepentingan orang Betawi itu diomonginnya 5 tahun sekali tempat-tempat ini. Jadi juga kemarin budaya Betawi begini, budaya Betawi begini, budaya Betawi begini. Tapi yang menarik juga mungkin nanti kita bahas bagaimana pada saat saling serang ya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang oke juga gitu. Ada yang bilang, oh ini ada kopi gratis. Terus ada yang jawab, wah kita bikin IO aja. Wah ini ada balai rakyat. Kita bikin ini lagi, itu bikin ini. Jadi Anda melihat nggak sih bahwa kayak nampaknya dalam debat semalam itu pasangan nomor urut 1 dan juga 3 nampak saling serang di sana? Saya sih gini ya, ini main modal ya. Bang Ridwan itu kemarin modelnya mungkin mau menampilkan pada saat Pak Prabowo Pilpres ya, santai, mendayu-dayu, kalem. Walaupun menurut saya Anda mesti lebih tough kalau untuk di Jakarta. Jadi mendayu-dayunya agak dikurangi karena Pak Prabowo juga kalem, cuma nggak mendayu-dayu gitu ya. Jadi artinya mendayu-dayu itu logat Sundanya masih kelihatan ya. Begitu. Nah, kemudian Mas Pram nih memang seperti Mas Ganjar kemarin, jadi dia langsung ngegas banget kayaknya ya. Iya, menyampaikan hal-hal yang ya udah nih pokoknya ini masalahnya begini, harusnya begini dong, harusnya begini gitu. Bahkan sempat bawa contoh kasus dari Bandung tuh kan, langsung dibawa ke situ. Dan Bang Ridwan membalasnya dengan baik sekali. Ya kalau banyak kerja ya banyak catatan. Jadi kalau ada yang kurang ya mohon maaf gitu ya. Nah, tapi Bang Dharma memang dapat panggungnya pada saat dia bicara tentang COVID. Menurut saya itu umpan lambung banget buat Bang Dharma. Itu kalau sampai nggak ditanyain tentang COVID, itu nggak kinclong tuh. Pasti dia nggak ada plus poinnya gitu. Dikasih bola lambung sama Ridwan Kamil kan langsung di smash. Jadi kita inget tuh ngomong-ngomongnya. Catatan lengkap untuk para pasangan jago.